Apakah kamu tahu kalau sebenarnya kamu hanya butuh 5 detik loh untuk mengubah hidup? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara mendapatkan apa yang kamu mau. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Mel Robbins yang berjudul How to Stop Screwing Yourself Over dan diolah dari berbagai sumber. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Apakah kamu ingin menaikkan penghasilanmu? Apakah kamu ingin pindah dari tempat kerja yang sekarang? Atau kamu ingin keluar dari hubungan percintaanmu saat ini? Banyak hal yang kamu inginkan dalam hidup, tapi sayangnya tidak banyak hal yang berani kamu ubah. Kamu tidak berani bergerak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Banyak alasannya, entah menunggu momen yang tepat, menunggu motivasi, dan sebagainya. Tapi perlu dipahami, kamu butuh memaksa dirimu untuk bergerak. Kita harus keluar dari mode autopilot dan mulai mengarahkan hidup ke arah yang kita inginkan. Berubah itu memang tidak mudah. Itulah alasan kenapa banyak orang menjalani hidup biasa aja atau bahkan tidak puas dalam hidupnya. Tapi orang yang berubah pun belum tentu dia menikmatinya. Yang pasti dia tahu apa yang baik bagi dirinya dalam jangka panjang dan memaksa dirinya untuk membuat keputusan yang tepat. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mungkin ini saatnya untuk berhenti menyia-nyiakan hidup yang kamu jalani. Kita sering dengar kalimat hidupmu ada di tanganmu sendiri. Tentu saja ini merupakan sebuah kenyataan. Hidupmu memang benar ada di tangan kamu. Tapi sayangnya, kenapa sulit sekali untuk menciptakan hidup yang kita inginkan? Seringkali kita memaklumi hidup yang kita jalani. Entah menjalani hubungan percintaan yang tidak kita inginkan, pekerjaan yang tidak membuat kita bahagia, dan sebagainya. Mungkin alasannya karena kita merasa kalau situasi yang kita alami sekarang berada di luar kendali. Atau kita tidak percaya kalau kita bisa mengubah hidup yang kita jalani dan punya hidup yang lebih baik. Ada sebuah latihan yang menarik. Apabila ada yang bertanya, "Apa kabarmu?" "Oh, saya baik." Tapi apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah itu yang kamu rasakan? Seringkali kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Kita hanya malas menjelaskan atau berpikir lebih jauh. Lebih parahnya lagi, kita justru seringkali mengatakan ini kepada diri sendiri. Padahal sebenarnya kita tidak begitu. Ada sesuatu yang kamu inginkan, tapi kamu justru meyakinkan dirimu kalau nggak apa-apa kok misalnya kamu tidak mendapatkan hal tersebut. Misalnya, kamu membenci pekerjaanmu sekarang, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak mencari pekerjaan, dan yang kamu lakukan hanyalah mengeluh dan mengeluh. Ini ibaratnya adalah inner snooze button. Bayangkan kamu sedang tidur, lalu di pagi hari alarm berbunyi. Apa yang kamu lakukan? Mayoritas orang mungkin mematikan alarm, lalu kembali tidur. Sama halnya ketika kamu punya ide yang cemerlang, dan merasa kalau ini merupakan ide yang keren banget. Apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Kita nggak berani keluar dari zona nyaman. Jadi, apabila kamu ingin berubah, ingat, kamu tidak akan pernah menemukan waktu yang tepat untuk memulai. Kamu tidak akan terus-terusan merasa senang melakukannya, dan motivasi itu tidak muncul di saat kamu membutuhkannya. Jadi apa yang kamu lakukan? Para peneliti menyebutnya sebagai energi aktivasi. Ini adalah dorongan yang dibutuhkan untuk berubah dari apa yang kamu kerjakan dalam mode autopilot menjadi sesuatu yang baru. Coba praktekkan besok pagi. Ketika kamu bangun pagi besok, coba pasang alarm 30 menit sebelumnya. Lalu ketika alarm berbunyi, jangan kembali tidur dan langsung bangun. Ini adalah dorongan yang dibutuhkan untuk membantumu mengubah perilaku. Kenapa hal ini penting? Coba bayangkan, apakah seorang menjalani diet merasa kalau ini adalah sesuatu yang menyenangkan? Tentu saja tidak. Apakah mereka senang mengurangi jumlah makan yang biasanya mereka makan, mengubah pola makan menjadi lebih sehat?
Belum tentu. Tapi mereka memutuskan kalau ini merupakan cara terbaik untuk mengubah hidup. Ini yang dinamakan menjadi dewasa. Ketika kamu sudah dewasa, tidak ada lagi orang yang menyuruh kamu untuk ini dan itu. Kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kamu perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan jangka panjang. Padahal mungkin saja kamu tidak menikmatinya. Saat kecil, kita seringkali diperintah orang tua untuk ini dan itu. Disuruh mandi, disuruh sikat gigi, disuruh beresin mainan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekarang kamu perlu memaksa dirimu untuk berubah. Kenapa? Karena otak kita secara sederhana melakukan sesuatu dalam dua kategori, entah itu autopilot atau rem darurat. Mana yang lebih disukai otak? Tentu saja yang autopilot. Contohnya, kamu berangkat ke kantor mengendarai motor atau mobil. Kamu bisa saja sampai ke kantor, tapi kamu lupa sepanjang jalan kamu ngapain. Masalahnya, ketika kamu melakukan sesuatu di luar dari rutinitas, otakmu langsung menekan rem darurat. Hidup itu kadang unik. Ketika kita dewasa, kita berusaha mendorong hidup kita untuk mencapai rutinitas yang stabil, lalu tidak lama kemudian kita jadi bosan. Kamu bangun di jam yang sama setiap hari, lalu sarapan menu yang sama, kemudian pergi ke kantor, bekerja hingga siang, lalu makan siang, kembali bekerja hingga sore, kemudian pulang ke rumah, makan malam, nonton TV, lalu tidur. Keesokan harinya, kamu melakukan rutinitas yang sama lagi dan lagi. Tidak heran apabila kamu bosan. Apa yang terjadi? Tubuh kita terprogram untuk memberikan sinyal. Ketika kamu lapar, perutmu berbunyi. Ketika kamu haus, bibirmu kering, dan berbagai sinyal lainnya. Jadi mungkin saja ketika kamu merasa tidak puas atau bosan dengan hidup yang kamu jalani sekarang, ini adalah sinyal. Bukan artinya kalau ada yang rusak, tapi ini merupakan tanda kalau satu dari sekian banyak kebutuhan dasarmu belum terpenuhi. Misalnya, kebutuhanmu untuk eksplorasi. Setiap bagian dari tubuhmu terus bertumbuh. Sel dalam tubuhmu beregenerasi. Rambutmu bertumbuh, dan sebagainya. Bukan hanya tubuh, jiwamu sebenarnya juga butuh bertumbuh dan eksplorasi. Bagaimana caranya? Kamu perlu memaksa dirimu untuk keluar dari zona nyaman. Triknya adalah dengan mengikuti 5 seconds rule. Otak kita bisa memproses ekspresi wajah dalam 33 milidetik. Jadi prosesnya terjadi begitu cepat. Hal lain yang bergerak begitu cepat adalah suara kecil di dalam dirimu yang suka bilang tidak atau jangan. Jika kamu tidak bergerak dalam waktu 5 detik, maka kemungkinan besar otakmu akan menginjak rem darurat dan mengabaikan ide tersebut. Masalahnya bukan pada ide yang buruk, tapi masalahnya karena kamu tidak bergerak. Kamu mengabaikan ide tersebut. Oleh karena itu, kamu perlu latihan. Lain kali ketika kamu berada di sebuah pesta lalu ada dorongan untuk berbicara dengan orang asing, stop berpikir dan dengarkan apa yang kamu rasakan dan langsung bertindak. Eksperimen dengan situasi tersebut dan mungkin saja kamu akan terkejut hasilnya seperti apa. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.